Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman warinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa dalam sebuah bahasan tentang diri kita. Sebetulnya diri kita ini siapa, dari mana berasal, dan mau kemana kita ini. Pertanyaan ini penting kita hadirkan karena kita ini butuh kepastian ya dalam menjalani hidup ini. Mau kemana arah kita ke depannya, dan harus bagaimana kita saat ini. Teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, untuk bisa menjawab pertanyaan yang tadi kita awali ya perenungan kita dengan memunculkan satu pertanyaan, dari mana kita berasal. Nah, saat ini kita hidup ya dalam kondisi sudah dewasa. Tentunya kita ini tidak serta-merta langsung jadi orang dewasa seperti ini. Kita menjadi seperti saat ini itu tentunya mengalami fase-fase sebelumnya ya. Kita lahir dari seorang ibu ya, ibu kita, kemudian kita mengalami fase bayi ya, kemudian anak-anak, remaja, dan sampai sekarang kita berada pada fase dewasa. Itu sudah merupakan ketentuan umum atau sunnatullah. Di masa kanak-kanak tentunya kita jarang memikirkan nasib kita ke depannya mau seperti apa. Nah, berbeda dengan sekarang, kondisi kita saat ini, ketika kita sudah dewasa, diberikan akal, tentunya muncul pertanyaan dari diri kita, mau kemana kita, hidup kita ini mau kemana. Ini bisa terjawab ya pertanyaan ini kalau kita memahami jati diri kita ini siapa sesungguhnya. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita lahir ke alam dunia ya, sebetulnya kita itu sudah mengalami fase sebelumnya ya. Ketika kita lahir dari seorang ibu ya,
berarti sebelum lahir kita berada di dalam rahim ya seorang ibu, sehingga disebut alam rahim. Nah, sebelum alam rahim itu kita mengalami satu alam yang namanya alam ruh ya. Nah, siapa yang menciptakan kita gitu ya, sehingga kita ini berada dalam kondisi sekarang ya. Nah, tentunya ini kalau kita telusuri ya, ternyata kita ini adalah makhluk yang diciptakan ya. Ya, jadi dengan perjalanan tadi ya, akal kita akan mempertanyakan ya, ketika sebelum lahir kita ada di mana ya. Sebelum lahir ke dunia ini kita ada di mana ya. Nah, sebelum lahir kita itu berada di alam rahim ya. Nah, sebelum di alam rahim di mana? Di alam ruh ya. Nah, sebelum di alam ruh kita ada di mana? Nah, alam ruh ini merupakan alam pertama kali diciptakan ya kita gitu ya. Jadi kita ini diciptakan ya, sehingga kita sekarang dalam kondisi sekarang ini ya. Nah, siapa yang menciptakan kita ya? Yang menciptakan kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Zat yang Maha Tunggal ya. Jadi Allah ini adalah Sang Pencipta, Al-Khaliq ya. Kita ini adalah makhluk yang diciptakan gitu, oleh Sang Khaliq ya. Nah, jadi kita ini adalah makhluk yang diciptakan dan Allah pencipta kita ya. Jadi kita ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Siapa yang menciptakan Allah? Nah, Allah itu tidak diciptakan ya, tidak ada yang menciptakan. Allah itu ada dengan sendirinya ya. Nah, itu sifat dari zat Allah ya. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluk ya. Allah itu terdahulu ya, tidak ada yang mengawali ya. Dan tidak ada yang mengakhiri ya gitu. Jadi Allah itu kekal ya. Allah itu kekal, zat yang maha kekal abadi ya. Jadi ini berbeda dengan sifat makhluk Allah itu. Allah itu pemilik ya kerajaan langit dan bumi ya. Segala sesuatu yang ada itu diadakan oleh Allah dan tidak ada yang mengadakan Allah ya. Jadi segala sesuatu yang sekarang ada ya, langit, bumi dan segala isinya termasuk diri kita, itu diciptakan atau diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita fokus kepada diri kita ya, yang merupakan bagian ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjalanan kita itu ya berasal dari Allah ya, diciptakan oleh Allah ya. Nah, Allah menciptakan kita ya di alam ruh, karena pertama kali itu ruh kita yang diciptakan ya. Nah, di sini terjadi perjanjian ya ketika dalam ruh ini, bahwa kita ini pernah berjanji ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mentuhankan Allah ya, untuk mentuhankan Allah. Teman-teman bisa lihat di Quran surat Al-A'raf ayat 172 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin ya.
Dan ingatlah, kata Allah itu ya, dan ingatlah ya, wa idz akhadha rabbuka min bani Adam, ketika Robmu ya, ketika Tuhanmu mengeluarkan anak cucu Adam ya. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim, dari tulang sulbi mereka, wa ashhadahum, dan Allah mengambil persaksian ya, terhadap mereka ya. Wa ashhadahum ala anfusihim ya, terhadap anfus ya, di sana anfus, ruh, jiwa mereka gitu. Alastu birabbikum, nah isi perjanjiannya kata Allah itu, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu ya. Jadi Allah itu mengambil persaksian kepada seluruh ruh ya, ciptaannya ya, mengambil perjanjian gitu ya. Bukankah aku ini Robmu? Nah, maka seluruh ruh waktu itu menjawab, qalu bala syahidna, betul ya Allah, kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhanku, Robku. Nah, jadi seluruh manusia, baik sekarang yang Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, ateis dan sebagainya, itu pada awalnya itu karena semuanya diciptakan oleh Allah, itu sudah melakukan persaksian atau perjanjian ya, kepada Allah ya, bahwa satu-satunya Rob, satu-satunya Tuhan bagi dirinya itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya, sehingga ya dengan peristiwa ini ya, para ulama mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang bertauhid gitu. Nah, peristiwa di alam ruh ini merupakan bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan di dunia, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir ya, hari akhir ya. Nanti akan ditanya lagi oleh Allah nanti di yaumil akhir gitu. Nah, kapan gitu ya pembuktian dari janji ini ya, pembuktiannya itu di alam dunia. Nah, sebelum ke alam dunia, manusia itu mengalami fase alam rahim. Nah, ruh ini ditiupkan ke dalam jasad ya, yang terbentuk jasad itu di alam rahim ya, di perut ibu kita gitu ya. Nah, jadi kalau di sini ya ruhnya saja, kemudian di alam rahim itu ya terjadi proses pembentukan jasad kita gitu ya, dari embrio, zigot gitu ya. Kemudian terbentuklah jasad manusia yang sempurna gitu ya. Nah, maka ditiupkanlah ruh ini ke dalam jasad yang ada di dalam rahim seorang ibu ya. Nah, terbentuknya jasad itu secara lengkap dan sempurna itu di usia 4 bulan dalam kandungan seorang ibu. Nah, saat itulah ruh ditiupkan ya, sehingga lengkaplah manusia itu, ada jasadnya, ada ruhnya. Nah, kita setelah dikandung oleh ibu kita selama 9 bulan, maka lahirlah kita ke alam dunia gitu. Nah, di alam dunia ini sudah lengkap ya, ruh dan jasadnya. Nah, jadi manusia ini ya, ketika di alam dunia ini tadi membawa perjanjian ya ketika di alam ruh. Nah, harus dibuktikan ya janji ini ya. Tadi alastu birabbikum qalu bala syahidna ya, menuhankan Allah ya ketika di alam dunia gitu. Nah, nanti ya setelah kita
apa hidup di alam dunia. Nah, ini tidak selamanya di alam dunia ini ya. Nah, ini hanya ya sementara gitu ya. Kalau lihat di sini bagannya ya, ini adalah sebuah perjalanan ya, alam ruh, alam rahim, alam dunia gitu. Nah, ini sebuah perjalanan saja gitu, yang nanti akan berakhir ya. Hidup di alam dunia akan berakhir dengan sebuah peristiwa kematian ya. Jadi semua makhluk itu yang diciptakan oleh Allah itu akan mengalami kematian, termasuk diri manusia. Nah, setelah mati mau kemana ya? Setelah meninggal ini lantas mau kemana gitu. Nah, setelah meninggal manusia itu nanti akan dikubur ya. Nah, nanti akan masuk ke alam kubur ya. Nah, kuburan beda dengan alam kubur ya. Jadi alam gaib alam kubur ini ya. Nah, nanti akan masuk ke alam kubur ya. Nah, sampai kapan kita berada dalam kubur? Sampai terjadinya hari kiamat gitu ya. Jadi ini disebut alam penantian gitu ya. Nah, nanti di sini akan terjadi kiamat gitu. Nah, ketika terjadi kiamat, maka manusia di alam kubur ini akan dibangkitkan ya. Kemudian dikumpulkan di sebuah alam namanya alam mahsyar atau padang mahsyar gitu. Berkumpullah manusia ya, dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir gitu ya. Triliunan gitu ya, manusia ini dikumpulkan di alam mahsyar. Nah, di alam mahsyar itu ngapain ya? Di alam mahsyar ini menunggu juga, yaitu pengadilan Allah ya. Di sini bertriliunan manusia menunggu pengadilan ya gitu ya. Menunggu diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban terhadap janji yang pernah diucapkan di alam ruh ini ya, dan dibuktikan di alam dunia ini ya. Nah, nanti ngantri nih gitu ya, satu-satu gitu ya, satu-satu lama sekali di alam mahsyar ini ya. Nah, ada perkecualian bagi pengikut Nabi Muhammad. Nanti itu dia akan bertemu di alam mahsyar ini dengan Nabi Muhammad SAW ya, dan berkumpul bersama beliau gitu ya. Namanya di Telaga Muhammad ya. Nah, di sini nanti Rasulullah Muhammad akan memberikan minum ya kepada umatnya. Kan kebayang alam mahsyar ini tadi kan banyak sekali ya manusia ya berkumpul di padang mahsyar ini dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Betapa di sini kehausannya ya, kehausannya ya manusia saat itu. Nah, umat Nabi Muhammad itu dikasih minum nanti oleh Nabi Muhammad ya. Jadi berdasarkan pengikutnya di sini ya. Jadi berdasarkan yang diikutinya. Nah, pengikut Nabi Muhammad berarti akan berada di beserta dengan Nabi Muhammad gitu. Nah, kemudian nanti manusia ini akan diadili oleh Allah ya, mengenai perjanjian dan kehidupannya di alam dunia. Nah, jadi nanti diciptakan, jadi manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, setelah diadili ya, ditimbang amal-amalnya, maka nanti manusia itu digolongkan oleh Allah itu menjadi dua golongan ya. Ada yang disebut ahli surga, ada yang disebut dengan ahli neraka ya. Bagi mereka yang sukses menjalankan hidup di dunia ini ya sesuai dengan janji ketika di alam ruhnya, maka dia akan menjadi
ahli surga ya, dia akan menikmati ya kehidupan surga ya, kenikmatan surga, dan ini abadi ya, tidak ada akhirnya ya, karena ini merupakan proses akhir dari kehidupan ya. Akhirat itu ya, ini akhirat itu adalah akhir ya, akhirat gitu, akhir dari kehidupan manusia. Ketika masuk surga maka dia akan kekal abadi menikmati kenikmatan surga ya, keindahan surga, makan, minum ya, dan sebagainya. Nah, kalau bagi mereka yang gagal menjalani kehidupan di dunia ini ya, maka dia akan masuk neraka ya. Nah, di sini dia akan masuk ke dalam api neraka ya. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut dari api neraka juga. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim ya. Nah, dan ini kekal juga ya, ketika nanti orang itu masuk neraka itu akan kekal abadi ya gitu. Nah, jadi ada dua golongan manusia, ahli surga dan ahli neraka. Nah, bagaimana ini bisa terjadi ya? Nah, ini tergantung sebetulnya di sini ya, di alam dunia ya. Apakah betul yaitu bisa membuktikan ya janjinya ketika di alam ruh dengan Allah ya, bahwa selama di dunianya itu akan menuhankan hanya Allah saja, atau ketika di alam dunia itu dia terlena ya, sehingga dia berbuat kemusyrikan ya, jauh dari Allah. Nauzubillah min zalik. Nah, sehingga bagaimana supaya kita ini bisa selamat nanti di akhirat itu masuk surga? Ya, hadirkan Allah ya dalam setiap ketika dia hidup di dunia ini, hadirkan Allah ya. Karena Allah ini kan yang memiliki surga, neraka, alam ruh, dan Allah itu maha menguasai ya. Jadi ketika kita ada di alam dunia ini, hadirkan Allah, karena Allah itu ada, senantiasa ada bukan hanya tadi ketika pas penciptaan saja ya, di alam ruh ya, Allah itu senantiasa ada ya, kapanpun dimanapun Allah itu senantiasa ada ya. Nah, tinggal bagaimana ya, tergantung kitanya sekarang yang harus menghadirkan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, jadi ketika kita menjalani kehidupan di alam dunia ini, hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat terhadap perjanjian dulu di alam ruh ya, bahwa kita akan menuhankan Allah saja. Nah, sehingga ketika di alam dunia ini ya, kita jadilah pengabdi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah menjadi pengabdi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dijamin oleh Allah itu akan masuk surga ya. Ketika nanti diadili oleh Allah itu, oh sesuai ternyata ya apa yang kita lakukan di alam dunia ini dengan perjanjian kita di alam ruh ya. Nah, maka Allah akan memasukkan kita ke surganya ya, dan kekal abadi di sini. Kita bisa berkumpul dengan keluarga kita yang seiman ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang seiman ya. Nah, ini menjadi dambaan kita bersama ya, karena inilah kehidupan yang kekal abadi. Hidup di dunia ini hanya sementara ya. Jangan sampai kita terlena dengan hiruk pikuk ya, kemewahan dunia ya, tanpa kita ya ingat terhadap perjanjian kita ya. Jadi di dunia ini ingat alam pembuktian janji kita. Nah, bagaimana kita membuktikannya? Ya, dengan kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah ya. Kalau bahasa Qur'annya itu beribadah ya.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ya. Mengabdilah kepada Allah. Jadi kalau segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini hanya fasilitas saja untuk mengabdikan diri kepada Allah, termasuk jasad kita, ya, tadi yang diciptakan di alam rahim ini, ya. Kemudian harta, jabatan, semuanya ditujukan untuk beribadah kepada Allah. Nah, supaya kita mendapatkan ridhonya, gitu. Kalau Allah sudah ridho, maka Allah akan memberikan surganya. Nah, itu saya kira yang disebut dengan arah hidup kita, ya. Jadi ini harus kita pahami betul, ya, karena ini kalau tidak kita pegang, ya, konsep hidup ini, maka kita ini akan akan tertipu, ya, dengan kehidupan dunia. Padahal kehidupan ini hanya sementara, ini hanya sebuah perjalanan saja, ya, bagian dari perjalanan, ya. Dan yang kekal abadi itu adalah akhirat. Nah, demikian saja. Mudah-mudahan ini menjadi bahan tafakur bagi kita, sehingga kita bisa memperbaiki diri kita mulai saat ini, ya. Kita harus banyak belajar lagi tentang hidup ini, ya, gitu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.